Oke Pak JJ, selamat malam, menjelang subuh, menjelang pagi, menjelang siang, dan menjelang ke. Gimana Pak JJ? Apakah Pak JJ sudah bertobat, tidak lagi menyembah makhluk yang bernama Yesus? Apakah tambah parah Pak JJ? Kesian dia Om Yuas, nyembah Nabi KW, nyembah Tuhan KW. Yesus pernah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Itu di dalam Yohanes 13 ayat 13. Om JJ, bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa. Bukan anak manusia sehingga kamu nanti menyesal. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah menyatakannya. Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5:37. Bebel Kristen itu bahwa adalah benar akurat dan tetap terpelihara kesohihannya dan nggak bisa diragui, ya. Itu tetap benar sepanjang zamannya. Oke, was. Om JJ, kan sudah aku bilang di atas, Tuhan bukanlah manusia. Iya, adik cantik, ya. Mungkin ini adalah anaknya Bapak Uas, ya. Ya, memang pinter banget budak ini. Mudah-mudahan budak ini menjadi penginjil yang terbaik dan cemerlang. Ya, ayat yang Adi baca itu memang benar, tetapi masalahnya ialah Adi membaca sepotong demi sepotong ayatnya, jadi itu tidak berapa akurat, ya. Ayat yang semestinya tengok konteksnya, baca keseluruhan, dan jangan cumut-cumut ayat sepotong demi sepotongnya, adik, ya. Baca keseluruhan konteksnya supaya adik mengerti semuanya. Terima kasih adik, ya, karena bisa menginjilin ke gua, ya. Oke, teruskan berprestasinya, ya adik. Oke, bye. JJ, terjemahannya bilang kayak gini, Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20:17. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahkulah yang memuliakanku. Yohanes 8:54. Permintaan mereka itu akan dikabulkan Bapa Allahku di sorga. Matius 18:19. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Markus 10:18. Hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Matius 19:17. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4:10. Yesus berkata, hanya satu Rabbimu. Matius 2:3-8. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Tidak ada yang lain kecuali Dia, Allah. Markus 12:32. Bapa Allah, Tuhan langit dan bumi. Lukas 10:21. Allah yang Esa. Yohanes 5:44. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Allah adalah Tuhan yang Esa. 1 Ulangan 4:35. Allah adalah Tuhan yang Esa. 1 Ulangan 6:4. Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya, bukan untuk Yesus. Keluaran 3:15. Janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Matius 23:9. Ya, memang Tuhan itu bukanlah manusia, ya, tetapi
Tuhan itu telah menjelma jadi manusia. Jadi itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya Adi. Oke Adi ya. Om Jeje, kalau nggak mustahil, kenapa Yesus bisa disalib? Sedangkan Al-Quran tidak pernah ada penyalipan karena Allah melindungi dia. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Imamat 19:31 dan Yesaya 4:3-11. Ya, Yesus itu pernah disalib itu menurut versi Kristen ya, dan sejarah dunia pun mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar disalib ya, tetapi Al-Quran menyatakan bahwa Yesus itu enggak disalib itu menurut versi Islamnya. Jadi itu adalah kontradiksi, jadi nggak apa-apa ya. Menurut masing-masing punya kepercayaan memang begitu aja, jadi nggak punya masalah. Karena di dalam dunia ini sudah ditentukan memang banyak kontradiksi ya Adi, jadi nggak punya masalah ya. Oke Adi ya, oke. Akulah Tuhanmu yang telah membebaskanmu di negeri Mesir. Engkau tidak ada memiliki Tuhan lain selain aku. Keluaran 22:3. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 4:35. La ilaha illallah. Isa Rasulullah. Yesus itu perlu untuk disalib karena untuk melenyapkan, menghapus dosa-dosa umat manusia ya. Kalau Yesus itu enggak disalib, bermakna dosa manusia itu masih berlaku dan manusia enggak bisa masuk surga ya. Tetapi Tuhan Yesus itu pernah juga mengatakan bahwa dia mengaku Yesus itu Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus pernah berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tepat itu bagimu karena akulah guru dan Tuhan," kata Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 ya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan bukan manusia biasa, dan bukan hanya setengah nabi, tetapi Yesus itu adalah Alfa dan Omega yang maha kuasa ya Dia. Oke. Oh, itu tempat sate Marangi. Itu tempatnya, restorannya punyanya Pak Sopan ya. Emang yakin Om Jeje dia Yesus? Matius 27:16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Markus 15:7. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang di penjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Lukas 23:19. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota, dan karena pembunuhan. Yohanes 18:40. Mereka berteriak pula, "Jangan dia melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ya, di Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang telah menjadi manusia dan tidak ada yang lain juru selamat ya Adi. Jadi Tuhan Yesuslah yang membebaskan orang Mesir keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan ya. Yesus itu adalah Allahu Akbar yang disembah oleh
Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi itu juga yang disembah oleh keturunan Ismail dan juga Ismail pada waktu zaman dahulu, cuman versinya diperbagaikan ya. Oke adik. Saya ragu kalau dia itu Yesus, Om. Matius 27:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beda jauh seruan Bila bin Robah, seorang budak, Esa, Esa, Esa. Maka dia selamat, tetapi Yesus tidak. Memang ya dia, kami yakin Yesus itu adalah yang disalibkan dan bukanlah si Barabas ya. Oke, jadi yang disalibkan itu ialah Yesus dan bukan si Barabas ya. Oke adik. Ini itu Yesus, Paman. Sikap mental orang yang disalib sangat jauh berbeda dengan sikap mental Yesus Kristus. Matius 26:42 memperlihatkan keikhlasan Yesus menerima penderitaan. PS Matius 27:46, orang yang disalib tidak ikhlas menerima kenyataan. Jangan ragu bahwa Yesus itu yang diceritakan di dalam Injil, bahwa Yesus itulah yang disalibkan dan bukannya diganti dengan siapa-siapapun ya. Jadi Yesus itu adalah yang sebenar-benarnya disalib dan bukanlah orang lain ya. Persilakan adik jangan ragu-ragu ya. Yesus itu benar-benar disalib ya, dan bukan orang lain. Oke ya. Emang gak ragu, Paman. Ternyata ada 2 orang dengan nama Yesus di hari yang sama ketika hukuman penyaliban akan dilakukan, yaitu Yesus Kristus dan Yesus Barabas. Matius 27:16. Tamatnya riwayat Yesus Barabas, sedangkan kisah Yesus Kristus berlanjut. Setelah hari penyaliban tersebut, Yesus bisa mengubah wajahnya sendiri. Markus 16:12, Lukas 24:15 ayat 31, Yohanes 20:14. Ada orang dari pihak Romawi yang memiliki motif kuat agar Yesus Kristus terbebas dari hukuman mati. Matius 27:19. Tidak ada putusan bersalah terhadap dakwaan kepada Yesus Kristus. Lukas 23:4. Ya dia, tahniah adik karena membaca Injil, dan adik ini sangat bijak banget ya untuk berdakwah, menginjilin. Oke adik, teruskan membaca Injilnya. Dan tentang komentar adik itu sangat baik ya, dan gua kalah. Dan adik yang menang ya. Oke adik, God bless you, mudah-mudahan bertambah kepandaian dan hikmatnya supaya adik ini dipilih Yesus menjadi penginjil yang tercemerlang. Oke ya adik. Oke, God bless you. Ya udah lah Meme, itu ajarin itu Pak JJ ya. Kasih buat babak belur dia ya Meme. Iya Memi, gua udah babak belur. Gua udah kalah dengan Memi. Ya teruskan ya Memi. Nanti kalau ada masa kita ngobrol lagi ya Memi. Teruskan ya, teruskan Memi dakwanya, mudah-mudahan Memi menjadi yang terbaik untuk cemerlang di masa depan. Kiranya Tuhan
memberkati Memi dan seluruh kaum keluarga Memi ya, ibu dan bapak Memi kiranya diberkati ya. Jadi gua mohon pamit dulu, ada urusan sedikit. Nanti kalau ada masa kita ngobrol lagi ya Mimi. Oke, bye-bye. God bless you all. Bless you juga, Paman. Sikap mental orang yang disalib jauh berbeda dengan sikap mental Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah seorang rasul besar. Tentu beliau memiliki sikap mental layaknya seorang rasul besar. Sikap mentalnya terhadap Tuhan pasti jauh lebih tinggi dibandingkan sikap mental orang-orang awam seperti saya dan Anda. Oleh sebab itu, ketika beliau tertimpa musibah atau bencana, pasti sikapnya bukanlah seperti sikap orang yang protes kepada Tuhan, apalagi sampai dengan mengeluarkan suara lantang. Seorang rasul besar ketika dia mengalami penderitaan, dia bukan protes kepada Tuhan, tapi berdoa agar sekiranya penderitaan tersebut berlalu dari dirinya. Sebagaimana doa Yesus seperti berikut. Matius 26:39. Ya Bapakku, jika kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Namun jika penderitaan itu memang harus dia jalani, maka dia ikhlas menerimanya. Hal ini terlihat dari doa beliau selanjutnya. Matius 26:42. Ya Bapakku, jika kalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi kita memang penderitaan itu harus beliau jalani, maka beliau ikhlas menerimanya, bukan protes atau mempertanyakan, Tuhan mengapa saya begini. Gua bapak belur dengan Memi. Ya, pinter banget Memi. Gua udah bapak belur. Tahniah Memi bilangnya. Mudah-mudahan Memi sehat aja, yang senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yesus ya. Oke. Mending Om JJ menuhankan Stefanus adalah murid Yesus. Suatu saat Stefanus berdebat dengan imam-imam Yahudi mengenai ajaran Yesus. Perdebatan tersebut membuat jengkel imam-imam Yahudi dan menuduh Stefanus telah menghina hukum Musa, sehingga Stefanus dijatuhi hukuman rajam. Ketika hukuman tersebut mulai dilaksanakan, inilah yang terjadi. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, ia meninggalkan ia. Kis 7:60. Itulah seruan dari seorang yang bernama Stefanus. Lalu apa seruan dari orang yang katanya anak Tuhan? Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku? Stefanus mendoakan agar dosa si pembunuh jangan dibebankan kepada mereka. Sedangkan orang yang katanya sebagai penebus dosa teriak-riak mempertanyakan, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku? Nampaknya Stefanus lebih cocok sebagai penebus dosa dibandingkan orang yang disalib, yang katanya anak Tuhan. Jadi benarkah yang disalib itu adalah Yesus Kristus? Karena mental Yesus Kristus tidak mungkin lebih rendah dari pengikutnya, maka mustahil jika Yesus Kristus yang disalib. Itulah bukti bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Iya, gua babak belur dengan anak kecil Memi. Pintar banget anak ini. Kirinya anak ini bertumbuh baik dan diberkati ya. Oke. Om JJ masih nggak ragu nih.
Orang yang disalib protes kepada Tuhan dengan suara nyaring sebab dia ditinggalkan olehnya. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Matius 27:46. Sedangkan Allah telah berjanji bahwa dia akan mendengar keluh kesah orang benar yang berdoa kepadanya serta melepaskan segala siksa yang ada. Tuhan berfirman, Mazmur 34:17, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesiksaannya. Kapan Yesus berseru mengenai keluhan kesiksaannya yang menyesakkan hatinya? Inilah keluh kesah beliau. Matius 26, lalu katanya kepada mereka, murid-murid Yesus, hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Rasanya tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. 38. Maka lah maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jika kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau hendaki. 39. Yesus gentar dan bersedih sebab masa penangkapan dirinya sudah dekat. Oleh sebab itu, Yesus berharap sekiranya Tuhan berkenan melepaskan segala ancaman yang akan datang padanya, dan caranya diserahkan kepada Tuhan. Janji Tuhan selanjutnya kepada orang yang dikasihinya.